Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Hari ini ketika aku baca firman Tuhan ini, perasaan yang muncul bukanlah perasaan tertekan, perasaan yang terbebani karena pemaksaan atau larangan dari firman Tuhan. Tapi ketika aku baca pelan-pelan, justru pesan ini mengandung perasaan kasih seorang bapa kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat dosa. Seperti kebanyakan orang tua, peringatan dan larangan mereka kepada kita sebenarnya bertujuan untuk kebaikan kita. Bener gak sih? Kalau kita ingat-ingat lagi ya. Dan kenapa kita diberikan peringatan jangan berbuat dosa? Karena dosa itu begitu jahat dan merusak, sehingga membuat manusia punya desain yang berbeda dari desain awal ketika diciptakan Allah. Lalu aku harus bagaimana? Karena kadang kan keinginan dengan yang kita lakukan itu berbeda jauh. Tapi ada lanjutannya nih. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, jika kita berbuat dosa, kita jatuh ke dalam dosa, kita perlu ingat kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Ingat, Yesus ada menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Karena kan sebenarnya dosa itu yang menjadi penghalang antara kita ciptaan dengan Allah, Sang Pencipta kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa jika tidak melalui Anak, yaitu Yesus. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa kita bisa datang kapanpun dan dimanapun, datang kepada Yesus untuk mengakui dosa kita. Dan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena seringkali rasa bersalah atau merasa diri tidak layak itu adalah perasaan yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Tapi kita perlu tahu bahwa itu sebenarnya adalah jebakannya si jahat yang menginginkan untuk kita nggak pernah lagi datang kepada Yesus, nggak pernah lagi punya hubungan dengan Allah Bapa, dan terus-menerus terjebak dalam dosa. Yesus adalah hakim yang adil dan benar, sehingga Yesus tahu kok semua yang kita lakukan. Tetapi kita perlu mengakui dosa kita, sekalipun Yesus sudah tahu semuanya. Karena gini, dengan kita mengakui perbuatan gelap yang telah kita lakukan, sebenarnya kita sedang menelanjangi perbuatan iblis di hadapan Allah. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh,
Berarti kalau kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, ada tandanya nih, ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah kita menuruti perintah Allah. Sederhana banget ya? Sederhana banget. Tapi meskipun ini adalah hal yang sederhana, tapi belum tentu semua orang melakukan ini. Belum tentu juga semua orang percaya setia menuruti perintah Allah. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita bilang kita kenal Allah itu siapa, bagaimana pribadi Allah, maka kita tidak akan bisa menolak untuk melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang benar. Pribadi Allah itu senang, pribadi Allah itu akan merasa bangga kalau kita bisa melakukan kebenaran. Karena kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah dan kita hidup di dalam Allah, ya pasti kita melakukan hal yang sama dengan Bapa kita, yaitu kita melakukan kebenaran. Dan kalau kita merasa kita punya persekutuan dengan Allah, kita merasa dekat dengan Allah, kita pasti punya keinginan untuk mau menyenangkan Dia dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kita pasti nggak mau membuat Allah sedih, ya kan? Kalau kita emang udah begitu dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita pikir, sebenarnya semua perintah Allah itu tujuannya satu, untuk kita dapat hidup seperti Kristus telah hidup. Tujuan akhirnya sebenarnya ke sana kan. Tapi mungkin karena kita belum tahu, kita belum ngerti, kita belum paham, kita merasa sepertinya perintah itu seperti memberatkan, membebani kita, membuat kita sedih. Padahal sebenarnya tujuannya baik. Perintah Allah itu tujuannya baik, nggak pernah untuk mencelakakan atau membunuh kita. Tetapi karena kita seringkali dibutakan oleh dosa, dibutakan oleh keinginan kita yang penuh dengan nafsu jahat, ya kita nggak ngerti kalau arahnya ke sana. Jadi kalau kita nggak pernah mengikuti perintah Allah, kita adalah pendusta nih. Kebenaran itu nggak pernah jadi bagian hidup kita. Atau mungkin kita justru sudah terlalu banyak mengetahui kebenaran. Kita sudah terlalu hafal tentang kebenaran, sampai kita lupa untuk melakukan kebenaran. Sama aja di hadapan Tuhan, itu nggak tepat. Jadi siapa yang bisa menuruti firman Allah, kasih Allah udah sempurna dalam diri orang itu. Dan menjadi bukti yang nyata bahwa orang itu tuh beneran ada dalam Allah. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup dalam Allah? Apakah tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita sudah menunjukkan bahwa kita ada dalam Allah? Karena siapapun yang mengakui ia ada dalam Allah, ia harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup.